Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dosen penguji dan tim penilai UKIN, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Fauzi Firdaus, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor peserta 59456 700 2051 dan nomor induk mahasiswa LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 254041 3969. Pada hari ini saya akan melaksanakan unjuk kinerja pengambilan video pembelajaran real teaching di Satuan Kerja MAN 1 Tangerang, Provinsi Banten di kelas 10 fase E dengan submateri ajar kalimat, mufrad, mutsanna, dan jama'. Demikian saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari bahasa Arab, ya. Akan ada korelasi daripada pembelajaran yang lalu, termasuk dengan pembelajaran yang lalu. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab tentang mufrad, mutsanna, dan jama'. Wa qabla dzalik, qabla nata'allam fi hadzal yawm, hayya bina an naqra'a ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri. Pada dzalik uridu an aqra'a kashfal khudur, kashfal ghiyab, man hadara falyaqul hadir. Muhammad Kafka. Baik. Rafa, pembelajaran di minggu lalu atau pembelajaran yang telah kita pelajari, maka kita akan korelasikan, yaitu tentang masalah fi'il, fa'il, dan maf'ul. Dhahaba at-talibu bentuk dhahaba at-talibani bentuk musanna. Nah, yang kemarin kita belum sempat untuk memperdalam makna daripada ataupun arti daripada struktur kata yang jama', yang mufrad maupun yang musanna. Maka pada hari ini kita akan belajar untuk fokus terhadap isim bi'tibari adadihi. Isim, seberapa penting bahasa Arab bagi kita, khususnya seorang muslimin dan muslimat. Dalam Al-Quran jelas, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Kita akan mempelajari mufrad, mutsanna, dan jama'. Al-ismu bi'tibari adadih, ya. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Apa yang kita tahu tentang mufrad? Ada yang tahu sebelumnya? Mufrad itu apa? Tunggal, betul. Musanna? Oke, yang berjumlah dua. Jama'? Jumlah lebih daripada dua, atau bisa disebut 3, 4, dan seterusnya. Oke. Mufrad, pengertian isi mufrad. Isi mufrad adalah isim yang berjumlah satu atau tunggal. Contoh isim mufrad secara sederhana kita bisa lihat contohnya, ada kata qalamun. Satu. Oke. Kitabun. Satu kitab. Ustadzun. Syajaratun. Baik, coba. Saya mau tes juga mengkorelasikan dengan pembelajaran yang lalu. Kira-kira dari contoh-contoh itu yang 4, mana yang termasuk kalimat muannas? Syajaratun. Ya, bagus, kalian berarti masih ingat pelajaran kita yang telah lalu. Syajaratun disebut. Nah, ada lagi namanya pengertian isim musanna. Isim musanna adalah isim yang berjumlah 2, lebih dari satu. Jumlah yang mengisyaratkan jumlahnya ada 2. Contoh isim musanna. Qalamani. Kitabani. Ustadzani. Syajaratani. 2 pohon.
cara merubah isi mufrad. Cara merubah isi mufrad menjadi musanna itu ada rumusnya dan sangat mudah sekali. Mari kita perhatikan. Cara merubah isi mufrad ke musanna, tambahkan huruf alif plus dengan nun. Jadi kita lanjut ke jamak. Ini sudah kita bahas ya, kolamun menjadi kolamani, kolamun atau menjadi kolamaini. Oke, jamak. Perhatikan, ini jamak sudah mulai banyak ya daripada rumpun pembagiannya. Jamak, isim jamak. Pengertian isim jamak adalah sebuah isim yang berjumlah lebih dari dua. Bisa dikatakan secara jumlah 3, 4, 5 dan seterusnya. Macam isim jamak. Isim jamak dibagi menjadi salah satu aksamin. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan yang terakhir jamak taksir. Tapi tidak berhenti di situ, saudara ya. Tidak berhenti di situ anak-anakku ya. Jamak, jamak terbagi menjadi tiga. Jamak terbagi menjadi 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Tetapi tidak berhenti di situ. Harus kita ketahui bahwasannya jamak ada lagi bagian-bagian untuk mengkhususkan mana yang patut dipakai dengan mudzakkar salim, mana yang masuk pada kategori muannas, dan mana masuk pada jamak taksir. Ada lil akil dan li ghairi akil. Maksudnya apa, Pak? Lil akil itu berlaku untuk lil akil, isim yang berakal, lil ghairi akil, isim yang tidak berakal. Maksudnya apa? Contoh, pada jamak mudzakkar salim dan muannas salim masuk pada kategori jamak lil akil. Jamak lil akil. Untuk jamak taksir masuk pada kategori li ghairi jamak li ghairi akil. Sampai situ, mari kita cari penjelasannya bersama-sama, saudara-saudara. Pengertian jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah bentuk jamak yang huruf aslinya tidak terpecah khusus untuk isim mudzakkar. Contoh, muslimun menjadi muslimun. Berapa dia masuk kategori adatnya apa? Mufrad. 1. Menjadi muslimuna. Menjadi berarti berapa jumlah muslim? Banyaknya berapa coba? Lebih dijelaskan lagi. Lebih dari 2. Dengan menambah wawu dan nun. Mu'minun ditambah wawu dan nun sebagai ciri daripada jamak. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim menjadi mu'minuna. Nah, ini yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas dengan ciri tamar berbuto. Kita akan mempelajari jamak muannas salim. Tadi jamak mudzakkar salim, sekarang jamak muannas sama-sama salim. Bedanya mudzakkar dan muannas dengan ciri ada tamar buto, dengan ciri tidak ada tamar buto. Yang berarti kalau mu'minun jadi apa? Mu'minatun. Mu'minatun. Ini adalah seorang perempuan yang beriman. Menjadi musanna dulu kita lewati. Bagaimana? Mu'minatah. Mudah saja, saudara-saudara. Ta ini diganti menjadi tak tanis. Tadi ya, seperti tadi. Mu'minatani. Sekarang menjadi jamak muannas salim. Jamak muannas salim kita lihat di sini. Tinggal dengan menambahkan alif dan ta. Bentuk tak macam ini, tak apa disebutnya? Tak tanis. Berarti kalian sudah bisa bedain antara tak yang bulat dengan tak yang itu disebut tak tanis, yang bulat disebut tak marbuto.
Mu'minatani dirubah menjadi jama mu'anats salim dengan alif plus ta tanis. Menjadi dari kata mu'minatun. Mu'minatun. Maka tak ini diganti nun ditambahkan huruf alif. Kita hapus yang ini, kita ganti dengan jama mu'anats salim mu'minatun. Pengertian jama taksir. Nah, jama mudzakkar salim sudah, jama muannats salim sudah. Sekarang jama taksir. Jama taksir ini kalau bisa saya katakan ya, jama taksir itu sangat berbeda dari jama mudzakkar salim dan jama muannats salim. Yang masih kita bisa kira-kira dengan beberapa pola ataupun sebuah rumus ya, dengan tadi menambahkan alif dengan nun, lalu ya dengan nun, di jamaknya ditambahkan alif dengan tak tanis. Tapi di jama taksir ini ya bisa saya katakan harus dihafal. Dihafal karena taksir artinya pecah. Pecah itu ya tidak beraturan. Contoh, kolamun menjadi jamaknya aklamun, bukan kolamuna. Oke. Terus kitabun, bukan kitabuna, tetapi kutubun. Oke, saya tadi sudah jelasin pertama, kira-kira jamak taksir masuknya lil akil, lil ghairi akil. Lil ghairi akil. Kolamun lil ghairi akil termasuk benda. Kitabun. Kursiyun akil ghairi akil. Ghairi akil. Coba kalau kursiyun, sebelum saya beri contoh kursiyun, kira-kira jamaknya apa? Ada yang tahu kursiyun? Kursiun. Ada yang tahu kursiun? Kursiun ada yang tahu? Kalau kolamun apa? Karosiyun. Karosiyun ya. Kitabun, kutubun, kursiun, karosiyun. Atau nama saya. Siapa nama saya? Oke, Farizal. Rizal ini bagian daripada jamak taksir. Ya, ini ceritanya begini ceritanya, saudara-saudara. Rijalun kita ambil daripada kata mufradnya rojulun. Ya, tidak kita jauh-jauh menggunakan contoh-contoh lain ya. Orang yang depanmu ini berasal dari jamak taksir. Oke. Rojulun itu mufrad. Ini mufradnya rojulun. Musananya rojulani. Rojulani. Mulailah di jamak taksir bercerai, terurai, terpecah dari mufrad, dari pola mufrad dan musananya. Sudah tidak senada, sudah tidak sejalan lagi. Akhirnya saya memecahkan diri dari mufrad dan dari musananya. Musananya rojulani masuknya pada kategori jamaknya ada taksir ya. Rijalun. Dalam Al-Qur'an. Nah, ini mudah ini. Ini coba sebelum saya sebutkan, ini contoh apa kira-kira? Jam apa? Jamak mudzakkar salim. Baik, sebelum saya lanjutkan, kira-kira mana yang termasuk dalam kata-kata tersebut, struktur kalimat tersebut, mana yang termasuk jamak mudzakkar salim? Mu'minuna, betul. Mufradnya apa? Mu'minun. Mutanna mu'minani. Sebelumnya kita mulai game ini, benar sekali. Tadi saya mendengar ada beberapa yang melantunkan Ya Habibi. Saya sudah kangen Ya Habibi. Ya Habibi, Habibi, ismanah wa kalami. Kalamul Qur'ani, Rafi'ul Sani, ila yaumiddin.
nisfuddini hatta la nuqsana fina kal muslimin. Quran bil Arabiyah nafhamu sunnah biha ma sanaha ma afdalaha khasirna biduniha anahnu muta'allimuha muta'allimul Arabiyah nada bidarsi nada darsul Arabiyah. Tepuk tangan untuk semua. Oke, ini dia ya. Oke, ini dia. Ini Mujtamil Mufrad Musanna wal Jama'. Ini ada beberapa permainan untuk ya setidaknya kita bisa menjawab dengan cara kita bermain. Ini bisa kita kerjakan sama kelompok. Oke, dengan kelompok. Kita bentuk kelompok, sepakat? Sepakat ya, kita bentuk kelompoknya. Oke, tidak, empat. Kolamun, oke. Lalu musananya siapa lagi menjawab atau gantian? Temannya? Ya kamu? Kelompok dua. Kolamani. Oke, jamaknya. Yang laki-laki, teman kelompoknya? Ayam. Oke. Ayamu. Kolamani, ayam. Yang belakang, sana pojok. Ya, boleh dibagi dua. Mufrad, siapa mau jawab? Kelompok sana. Apa? Ya, ini mufrad. Tolong tandai ya. Tolong tandai. Yang mana? Yakin? Sesuai kesepakatan kelompoknya? Oke. Oke, sana. Aku habis. Oke, min. Oke, hak ke sana. Oke, Mas Dudung. Oke, yang salah belum menjawab. Dihitung yang belum menjawab. Oke. Tenang. Kelompok sana mau mengulang atau meneruskan? Lanjutkan. Kira-kira apa? Baik ya. Alif, nun. Yang sudah kalian pegang ini sebagai buku ini, ada beberapa yang harus kalian kerjakan ya sebagai tugas. Nanti ada penilaiannya. Coba yang ada bukunya, yang LKPD-nya sudah ada. Udkur tasniyatul kalimatil lati tsumma du'hu fi jumlatin mufidatin kama fil mithalil ati. Ya. Anda diminta untuk udkur menyebutkan tasniyah. Berarti isim tasniyah atau musana pada kalimat berikut di bawah. Jamak terbagi berapa? 3. Jamak terbagi 3. Ada jamak apa aja? Oke. Untuk jamak, untuk khusus lil akil ada berapa jamak? Ada 2. Apa saja? Untuk jamak lil ghairi akil. Jamak taksir. Baik, saya kira ya kalian sudah mulai memahami dan mudah-mudahan pemahaman kalian ini terus paham ya.
pemahaman kalian bisa dikembangkan dalam membuat kalimat, dalam menentukan menganalisis dari beberapa kalimat yang masuk pada kategori mufrad, musanna ataupun jamak. Dan terlebih mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita juga dapat memahami Al-Qur'an yang kita baca, lalu juga dapat memahami hadis yang kita sebagai pedoman kedua setelah Al-Qur'an. Lalu mudah-mudahan juga kita dapat mengembangkan bahasa Arab kita melalui tulisan-tulisan sederhana ya, berupa insya maupun karangan menggunakan bahasa Arab. Sebagai penutup saya akan memberi pesan, karena belajar diwajibkan dari mulai kita dibuai ya dalam buayan orang tua kita sampai ke liang lahat. Oke, dan tidak ada gunanya ketika kita malas ataupun menyerah dalam pembelajaran. Karena kenapa? An-nadamatul uqba liman yatakassalun. Penyesalan datangnya di akhir, dan penyesalan itu bagi orang-orang yang bermalas-malasan. Teruslah belajar bahasa Arab, walau kalian merasa sulit. Bahasa Arab kesulitannya sebagai daripada jihad fisabilillah. Karena belajar, pahitnya belajar, berusaha belajar untuk supaya paham, susah pahamnya, susah hafalnya, bagian daripada jihad kita melawan kebodohan. Terlebih yang kita pelajari adalah bahasa Al-Qur'an. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Semangat, jaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang baik. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.